Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya Rahmat Yan Permadi di channel Rahmat underscore Segalan yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia dan internasional. Oke, dalam konten saya kali ini saya akan melanjutkan ya materi tentang ini trigonometri part yang kedua. Nah, saya anggap di part pertama ini kalian yang kemarin ya sudah paham ya. Artinya yang di part pertama ini kamu sudah membahas atau sudah tahu apa itu sin untuk sinus, cos untuk kosinus, tan untuk tangen, serta kebalikannya kosekan, sekan dengan kotangen. Ya, untuk yang di part kedua ini saya akan khususkan ya untuk sudut-sudut istimewa dan sudut berelasi. Apa itu sudut istimewa? Apa itu sudut berelasi? Bagaimana penerapannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, kita mulai saja ya. Ya, ini part kedua. Ya, jangan lupa like dan subscribe, share Rahmat dan Suka Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang menarik tentunya. Oke ya. Untuk part kedua ini kamu sebelum beranjak mengenal dulu nih yang namanya apa? Tabel. Ya, tabel bukan tabel kebenaran, tapi tabel apa? Tabel trigonometri sudut istimewa. Di sini sudah pakem ya atau sudah standar yaitu 00, 30, 45, 60 dan 90 derajat. Nah, yang kita tahu yang namanya sudut kan ada berapa? Satu putaran penuh 360 derajat. Nah, kenapa Pak kok cuma sampai 90? Nah, pertanyaannya bagaimana yang di luar tabel ini? Nah, itu yang akan kita bahas nantinya di konten part kedua ini. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada polanya ya. Untuk sin, cos, dengan tangan. Ini urutan ya. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk cos, kebalikan dari sin, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, bagaimana dengan tangan? Nah, tangan ini sebenarnya istimewa ya. Nanti kenapa ini bisa 0, kenapa ini bisa sepertiga akar 3, kenapa ini bisa 1, kenapa ini bisa akar 3, kenapa ini bisa tak hingga. Ini sebenarnya akan saya kaji juga ya di konten nanti selanjutnya untuk part ketiga ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan apa? Dengan identitas trigonometri. Itu ya. Jadi pembuktian rumus. Benar gak sih? Bagaimana sih buktikan? Misalnya tangan 45 itu sama dengan 1. Ada buktinya. Ya gitu ya. Oke, kamu nggak usah berpikir panjang dulu ya. Jadi fokus dulu di part kedua ini untuk tabel-tabel istimewa. Oke ya? Oke lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, yang namanya sudut ada berapa? 360 derajat. Makanya saya potong-potong jadi 4 kuadran ya. Apa itu kuadran? Kuadran itu artinya adalah bagian pertama atau K1, K2 untuk kuadran 2, K3 dengan K4. Nah, kamu harus pahami dulu ya. Kuadran pertama ini kan bermula dari 0 derajat sampai 90. Nah, kamu nggak usah pusing. Jadi, kuadran pertama ini adalah semua yang ada di dalam tabel istimewa sebelumnya. Gitu. Artinya apa? Semua positif nggak? Ya jelas. Karena semuanya bernilai positif. Baik itu sin, cos, maupun tangan, serta kebalikannya. Seperti itu. Ya. Kuadran satu saya rasa nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena itu adalah tabel ya. Nah, ini yang masalah adalah kuadran kedua. Nah, kuadran kedua ini antara 90 sampai 180. Nah, 90 adalah batas minimum untuk kuadran kedua. Nah, 180 derajat adalah batas maksimum di K2. Nah, kenapa ini hasilnya sin sama dengan plus? Nah, sebenarnya nanti akan saya jelaskan di setelah diagram ini ya. Jadi, kamu pahami dulu K2 adalah 90 sampai 180. Untuk K3 180 sampai 270 derajat. Nah, bagaimana dengan keempat? Yang terakhir ya, 270 sampai terakhir ini 360 derajat. Nah, untuk memahami gini ya, untuk memahaminya, K1 semua positif. Ya, 1, 2, 3, 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Semua sin, tan, cos. Nah, itu yang saya sebutkan bernilai positif. Misalnya gini,
Sin dan kebalikannya. Ini saya tadi kurang ya menuliskan ya dan kebalikannya ya. Sin dan kebalikannya di kuadran 2 yang positif. Nah, untuk K3, tangan dan kebalikannya kotangan yang bernilai positif. Kuadran 4, cos dan sekan kebalikannya yang bernilai positif. Berarti apa? Di luar itu apa? Negatif. Misal gini, saya kasih contoh. Cos 120. Coba kamu bayangkan dulu. 120 itu ada di K berapa? Antara 90 sampai 180. Sudah pasti dijawab K berapa? K2. Nah, lihat. Cos 120 itu berarti ada gak positif atau negatif? Ya jelas negatif. Kenapa? Karena yang positif hanya sin dan kebalikannya. Berarti di luar itu berarti cos dengan tangan serta kebalikannya negatif. Coba satu lagi. Misalnya tangan 300. Nah, kamu lihatin. Angka 300 itu ada di K berapa? Rentangnya berapa? Antara 270 sampai 360. Sudah pasti angka tangan 300 berarti apa? Negatif. Kenapa? Karena yang positif itu hanya cos dan kebalikannya sekan. Berarti di luar cos dan sekan apa? Sin dengan tangan serta kebalikannya yang negatif. Seperti itu. Susah ya? Nggak apa-apa ya, bentar dulu ya. Jadi sebenarnya nggak susah. Jadi gini, trigonometri itu sebenarnya hal yang mudah ketika kalian itu sudah mengetahui pola-polanya. Nah, makanya di pola-pola ini saya nanti akan membuat sebuah rumus untuk apa? Untuk mempermudah dan mengingat dalam perhitungan kita nantinya. Seperti itu. Kalau kalian sudah memahami ini kuadran-kuadran, makanya kita beranjak yuk ke dalam beberapa soal yang berhubungan dengan kuadran ini. Begitu. Oke ya, coba kita lanjut. Coba saya bahas dulu. Kita ulas ya. Semua sin tan cos. 1, 2, 3, 4. Berarti yang disebutkan tadi positif. Berarti apa? Di luar itu negatif. Gitu ya. Itu kesimpulannya ya. Oke, coba kita lanjut. Ya. Ini ya. Nah, sebenarnya ini rumus yang saya sadur ya atau saya tulis dari berbagai buku. Nah, bisa saja ya kalian misalnya gini, Pak, saya lebih suka menggunakan rumus buku, Pak. Ya, monggo silakan, saya tidak melarang. Artinya kalau kalian memiliki daya ingat yang bagus dan itu sesuai dengan passion kalian ya silakan. Cuman saya tidak suka ya menghafal rumus ya, artinya gini. Pernah saya bilang di konten-konten sebelumnya, jika saya hafal hari ini, besok gimana? Lupa. Jangankan besok, nanti 1 menit kemudian saya akan lupa gitu. Makanya saya menerapkan atau membuat sebuah konsep sebisa mungkin saya membuat sebuah konsep yang saya sendiri itu bisa dan akan hafal selamanya begitu. Oke, dari rumus ini sebenarnya saya mengompres ya atau mengecilkan ukuran dari ingatan ini jadi menjadi sebuah konsep yang saya sebut dengan konsep ya rahmat underscore segala. Nah ini sebenarnya prosesnya panjang ya. Gini, saya pengen cerita dulu supaya kalian menjadi sebuah motivasi ya seperti ini ya. Waktu saya SMA ini pelajaran sama seperti kalian, buku itu tebal sekali. Jadi buku matematika itu ya ampun. Kalau yang buku sekarang itu kan kemungkinan kan sudah kecil-kecil ya, udah kecil banget ya ukurannya. Artinya sudah halamannya tidak terlalu banyak. Nah, kalau dulu itu begitu saya SMA itu benar-benar itu walaupun saya jurusan IPA ya, tapi bagaimana ya? Buku itu hafal dan dulu itu harus bagaimana caranya itu hafal dan luar kepala gitu. Nah, saya tidak bisa seperti itu. Makanya saya mengkaji dari rumus-rumus yang tadi yang depan sebelum tadi itu saya mengkaji bagaimana rumus itu supaya saya itu paham sendiri dan saya nanti khusus akan mengajarkan kepada yang lain seperti itu ya. Tapi begitu saya mendapat rumus ini, saya akan coba ya atau trial dan error artinya sama gak atau bisa gak diterapkan kepada semua soal seperti itu. Dan ternyata ya bisa, mantap kan begitu ya. Jadi artinya
saya menemukan konsep sendiri yang saya akan hafal untuk selamanya. Ya, saya harap kalian untuk pelajaran apapun, misalnya matematika atau eksak tentunya, kalian menemukan konsep atau rumus sendiri yang menurut kalian itu gampang atau mudah untuk dipahami seperti itu ya. Oke, coba kita lanjut ya. Nah, ini untuk K2 dan keempat. Apa nih K2? Kuadran kedua dengan kuadran keempat. Nah, ini. Maka sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Ini konsep yang saya buat ya. Nah, bagaimana dengan ketiga? Nanti dulu ceritanya gitu ya. Jadi, untuk K2 dulu kita belajar. K2 dengan K4. Ini fokus. Kenapa? Karena ini berbeda dengan K3. Untuk K2, sin menjadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Saya rasa mudah ya untuk memahami ya. Tidak begitu sulit untuk rumus yang sebelumnya. Yang harus ditambah, dibagi, atau hasilnya negatif. Nah, gitu. Susah gitu ya. Nah, bagaimana dengan K3? Nah, K3 ini khusus ya. Nah, ini ada catatan. Karena melalui 180 derajat. Oke, saya kasih itu dulu, kasih perumpamaan. Misalnya gini, orang atau seseorang berubah 180 derajat. Nah, yang berubah itu orangnya atau sifatnya. Misal laki-laki ya, si A berubah 180 derajat. Apakah dia menjadi si B atau menjadi perempuan? Ya nggak mungkin. Ya Pak. Berarti kalau hanya sifatnya berarti apa? Ya tandanya kan gitu ya. Ketika dia positif atau dia baik nih ya. Yang tadinya baik menjadi dia tidak baik atau negatif. Yang tadinya baik cos menjadi tidak baik atau min cos. Nah, kenapa yang tangan tidak berubah? Kenapa tangan tidak berubah sama sekali? Kenapa nggak min tangan Pak? Ini alasannya. Lihat di tangan K3. K3 itu apa yang positif? Hanya tangan serta kebalikannya. Begitu. Itu alasannya ya. Jadi rumus ini sebelum dapat rumus konsep ini, saya terus mengkaji atau terus mencoba beberapa soal matching gak sih sama rumus yang aslinya kan gitu. Ternyata bisa kan begitu. Ya, jadi saya suka dan saya akan mengajarkan kepada kalian, akan share menjadi sebuah sebuah ilmu kan seperti itu. Oke, kalau kalian punya rumus yang lain itu monggo silakan ya. Saya tidak memaksakan untuk kamu bisa menggunakan rumus saya enggak gitu ya. Oke, coba kita lanjut ke dalam beberapa soal. Saya di sini membuat 8 soal ya yang saya atur menurut beberapa tingkat. Yang pertama tingkat rendah, menengah, sampai dengan lanjut seperti itu. Oke, ini contoh soalnya. Sebentar, saya pindahkan dulu kameranya ke sini. Ya, oke. 120. Oke, sebelum mengerjakan, coba kita bayangkan dulu konsepnya. Sin 120. Oke, angka 120 itu ada di kuadran berapa? Lihat dalam tabel. K berapa nih? Antara 90 sampai 180. Berarti ada di mana? Ada di K2. Lihat. Kembali ke dalam soal. Hasilnya nanti positif atau negatif tergantung dari soal ini ya. Soal yang dimaksud. Sin 120. Berarti ada di K2. Apa di K2 yang positif? Sin dan kebalikannya. Artinya sin tetap positif. Berapapun angkanya yang jelas pasti hasilnya positif gitu. Oke, untuk kita lanjut. Nah, gini caranya ya. Jadi sin 120 itu, sebentar saya coret-coret dulu supaya kalian bisa memahami ya. Oke, ini saya coret-coret. Oke, sin 120. Nah, 120 itu atau K2 berarti batas minimumnya berapa? 90, ya kan? Ditambah berapa nih? Ya kan? Biar jadi 120. Berarti gini ya intinya. Intinya batas minimum ditambah berapa biar jadi ke dalam soal. Begitu. Karena K2 itu batas minimumnya 90 ditambah berapa biar jadi 120? Tambah 30. Lihat di sini. Sin berubah jadi apa? Jadi cos. Ya kan? Nah ini penamaan positif negatifnya dari mana? Dari soal. Ya, soal di sin di 120 itu berarti positif atau negatif? Karena sin di K2 ada positif, maka positif.
Nah, sin berubah jadi apa di sini? Yang rumus yang saya buat. Sin jadi cos. Sisanya ambil di sini. Nah, gitu. Jadi plus cos 30. Berapa cos 30? Lihat dalam tabel atau kalian sudah hafal? Setengah akar 3. Nah, begitu. Saya rasa mudah ya. Coba kita lanjut ya untuk soal yang berikutnya. Ya, soal yang kedua. Oke, cos 150. Langkah awal apa? Tentukan dulu apa? Tentukan kuadrannya. Berarti dia K berapa? Sudah pasti dia K2. Lihat kayak tadi, K2 itu ada di mana? Ada di mana batas minimumnya? 90 kan? Tambah berapa biar jadi 150? Ya tambah 60 dong. Lihat, K2. Ya kan? Cos di K2. Positif atau negatif? Ya, negatif kenapa? Karena yang positif hanya sin dan kebalikannya. Lihat di dalam soal ya, jangan lihat kepada yang di belakang. Soalnya cos di K2 itu adalah pasti negatif. Nah, kenapa jadi sin? Lihat konsep saya. Cos jadi apa? Cos jadi sin. Ambil sisanya 60. Berarti hasilnya adalah min sin 60. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Tinggal tambahin negatifnya di depan. Jadi min setengah akar 3 seperti itu. Mudah ya? Pahami saja cos yang saya buat. K2 dengan K4. Sin, cos, kosin, tan, kot. Nah, seperti itu ya. Tabel atau ini kuadran semua sin, tan, cos. Yang saya sebutkan itu 1, 2, 3, 4 kuadran berarti semua positif, di luar itu negatif. Oke ya. Coba saya clearkan untuk soal yang berikutnya supaya lebih jelas. Ya, ini soal yang berikutnya. Nomor ketiga. Sin 180. Oke, sekarang. Lihat di mana sin 180. Ini agak sedikit membingungkan ya. Kadang gini, Pak ada yang bertanya di tahun yang lalu, Pak. Kan benar, Pak. Kan 180 itu kan ada di K2. Ya memang benar. Ya, kenapa saya memilih dia K3? Kenapa nggak K2 aja? Nah, ini alasannya kenapa nih ya. Kenapa saya milih K3? Karena gini ya. Karena saya tambah dengan 0. Gitu. K3 itu berapa sih batas minimumnya? 100. Saya cocok dulu ya. K3 berarti ada di 180. Karena dia K3 180 tambah berapa? Biar jadi 180. Ya ditambahin 0 dong. Kan begitu. Lihat sin di K3 gimana? Min sin begitu. Jangan lihat dari sini lagi ya. Karena ini K2 dengan K4. Kita sudah beranjak di K3. Ya, karena dia apa? Melalui 180 derajat gitu. Nah, ada anak kritis di tahun lalu ya, mungkin sekarang dia udah alumni gitu. Tiga angkatan ketiga kalau tidak salah atau angkatan kemarin ya. Jadi, kenapa Pak enggak sin 90 tambah 90? Nah, nanti itu pelajaran untuk sudut berelasi ya, untuk alfa ditambah beta. Nanti akan sebenarnya sama saja rumusnya, bisa dimanapun. Karena saya mengajarkan sudut yang standar, makanya pahami dulu pelan-pelan, baru nanti kalau sudah paham, silahkan kamu pengen pakai rumus yang mana, begitu. Karena ini K3, kenapa K3 saya sebut? Karena di K3 itu kan batas minimumnya 180, batas maksimum 270. Makanya sin berubah jadi apa? Min sin di sini, ya kan? Sin berapa sisanya? 0. Sin 0 berapa? 0. Kenapa tidak min 0? Tidak ada yang namanya min 0 ya, artinya 0 itu netral kan gitu. Oke, coba kita lanjut. Nomor 4 ya. Nah, masih sama. Saya kalau ada di 180 berarti sudah pasti dia untuk K3 gitu ya. Misalnya gini, cos 270. Kira-kira saya mau pakai yang mana? K3 atau K4? Saya lebih suka menggunakan K4. Kenapa? Karena nanti ditambah dengan 0. 270 derajat ditambah dengan 0. Jadi mundurin aja ke belakang. Gitu. Atau majuin ke belakang gitu, tambahin dengan 0 seperti itu. Jadi sudah pasti dia K3. Kenapa K3? Cos, ya ini saya coret dulu. Karena dia cos 180 ditambah dengan 0 supaya jadi ini 180 derajat. Maka ambil sisanya 0 di sini. Nah,
Cos di K3 gimana? Negatif. Berarti apa? Min. Min cos. Dalam tabel gimana cos 0? 1. Artinya min cos 0, min 1. Begitu hasilnya. Ya, mudah ya. Jadi saya mengajarkan konsep bukan rumus. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Saya clearkan dulu ya. Untuk soal yang keempat. Nah, ini bertingkat ya. Jangan sampai kalian tidak paham lagi gitu. Soal yang keempat. Yang kelima ya. Tangan 150. Nah, ini. Ada di K berapa ya? Lihat lagi di tabelnya atau di kuadrannya. Berarti di K2 kamu sudah paham berarti. Jadi sudah membayangkan ya, oh misalnya 270 ada berapa? Ada 330 atau 315 misalnya. Nah, itu di K berapa kan gitu. Kamu udah paham ya. Berarti dia ada di K2. K2 itu tangan berubah jadi apa? Oke, jangan lupa dulu ya. Saya akan jelaskan dulu sini. Nah, K2 berapa batas minimumnya? 90 derajat. Tambah berapa biar jadi 150? Ya tambah 60 dong, kan begitu. K2. Tangan berubah jadi apa? Kotangan. Lihat. Di K2, untuk K2 ini, K2 itu tangan itu negatif atau positif? Negatif ya. Kenapa? Karena yang positif hanya sin. Berarti dia di sini min. Begitu. Ambil sisanya di sini. Min cos. Ya, min kotangan. Ingat, kotangan artinya apa? 1 per tangan. Nah, artinya gini. Kamu cari dulu tangan 60. Karena di sini ada min, letakkan saja angka minnya ya. Jadi 1 per, karena tangan 60 adalah akar 3. Jadi min sepertiga, min akar 3. Nah, ini adalah konsep apa nih? Ya, akar dan pangkat. Jangan sampai lupa. Ketika ada pembagian akar di sini, maka dikalikan dengan penyebut kali pembilang harus sama. Ketika min akar 3 dikalikan dengan min akar 3 per min akar 3. Biar adil. One by one dulu ya. 1 kalikan min akar 3. Taruh sini. Min akar 3 ya. Min kali min apa? Min kali min. Sudah pasti positif. Akar 3 kali akar 3. Keluar 3. Begitu. Karena akar 3. Akar A kali akar A berarti akarnya hilang. Selama apa? Dalamnya sama. Berarti akar 3 kali akar 3 adalah 3. Nah, depan ini berapa nih? Ingat, di depan min ada berapa? Jangan 0 ya. Angkanya 1. Makanya disebutkan min sepertiga akar 3. Karena minnya turun. Satunya di sini ya. 1 per 3 akar 3. Begitu. Ini bentuk apa? Bentuk lebih sederhananya. Seperti itu. Jangan lupa ya, bentuk akar dan pangkat itu selalu ada di materi apapun. Sampai dengan nanti integral, kalau kalian nanti kelas 12, seperti itu. Oke, sudah mulai pusing ya, nggak apa-apa ya. Jadi lebih baik pusing sekarang daripada kalian nanti bingung ke depannya gitu. Oke, saya clearkan ya. Saya anggap kalian sudah bisa. Ya. Soal yang keberapa nih? Yang ke-6. Oke, nah ini lebih dari 270 atau 300 derajat. Bayangkan dulu, angka 300 itu ada di K berapa? Ayo, K4. Nah, sudah pasti apa yang positif di K4? Hanya cos. Berarti apa jawabannya? Kalau sin itu sudah pasti nanti hasilnya gimana? Sudah pasti dia negatif berapapun angkanya gitu. Yuk, kita sebutkan ya. Untuk K4. Nah, oke, saya coba dulu. K4 itu berapa ya batas minimum? Lihat di sini. 270 tambah berapa biar jadi 300? Ya pasti ditambah 30 dong, kan begitu. Lihat, K4 ini, untuk K4 ini yang positif hanya apa? Hanya cos. Berarti sin gimana? Ya pasti negatif gitu. Ambil sisanya, turunkan cos 30. Berarti berapa cos 30? Setengah akar 3 karena ada negatif, turunkan negatifnya jadi min setengah akar 3 begitu. Oke. Silakan kalian catat dulu ya. Kita santai saja. Kalau kalian ingin makan atau minum ya silakan. Saya minum dulu ya supaya lebih rileks ya. Oke ya. Silakan catat dulu ya. Oke. Ya.
karena sudah kita beranjak di K4, artinya kalian sudah memahami ya konsep yang saya buat K2, K4, K3, artinya tidak lagi harus bisa nggak nanti ke depannya kalian tidak lagi melihat buku atau melihat catatan kalian. Sudah apa? Di luar kepala ya kan? Apa ibaratnya berpikir out the box ya gitu ya. Oke. Untuk soal nomor 6 saya anggap bisa ya karena lihat penerapannya dari sini tabel keberapa kan begitu. Begitu. Oke. Soal nomor ke-7 lanjut. Nah, ini cos 330. Pahami dulu, 330 ada di K berapa? 330. Iya, pintar. Ada di K4 karena K4 tuh batasnya adalah 270 sampai 300 sampai 360. Karena dia ada di K4, cos di K4 itu plus atau min? Positif ya. Sudah pasti nanti dia hasilnya itu positif bukan negatif gitu. Oke, kita jabarkan saja ya. Oke, ini catatannya saya coret-coret. Karena di K4 itu batas minimum berapa ya? 270. Tambah berapa? Biar jadi 330. Tambah 60 derajat. Begitu. Nah, konsep yang saya buat gimana? K4. K4 itu cos berubah jadi sin. Nah, gitu. Karena berhubung cos K4, berarti cos di K4 itu apa? Positif. Lihat di dalam ya ini tabel maupun diagram kuadran begitu. Terus karena dia positif, cos berubah jadi sin. Nah, sin 60 gimana? Tinggal turunkan. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 karena dia positif tidak perlu ditulis di sini. Begitu. Ya, saya rasa mudah ya. Oke, nggak usah khawatir ya. Artinya gini, kalau kalian, Pak kok susah banget sih? Enggak, sebenarnya nggak susah ya. Gini, jadi rumus ini atau rumus K2, K4 dengan K3 ini sebenarnya adalah kompresan atau intisari dari rumus-rumus yang ada di dalam buku yang banyak tadi ya dari awal pertama tadi kita lihat kita pelajari itu banyak sekali. Jadi saya nggak yakin saya pun sendiri juga nggak bakal hafal kan begitu ya. Artinya rumus ini untuk menjembatani supaya saya atau kalian semua belajar itu lebih mudah. Tidak terpaku ke dalam catatan maupun buku begitu. Oke, untuk soal yang terakhir nih, ya terakhir saya clearkan ya. Ya, soal yang terakhir. Ini agak panjang yang terakhir nih. Nah, ini kosekan. Nah, sebelum tahu kosekan, kosekan itu apa ya? Lawan dari apa? Lawan dari sin atau 1/sin. Nah, karena dia sin, pastikan 1/sin 120. Atau lawan dari sin. Nah, 120 itu ada di mana? Di K berapa? Ada di K2. Berarti dia nanti hasilnya itu pasti positif ya. Tapi sebelum mencari kosekan, kamu cari dulu nih sinnya ya. Karena sin di K2 ini tadi sudah ada ya, artinya sudah pernah dijelaskan di nomor berapa ya? Pertama atau kedua gitu. Karena ini lihat sin, oke nggak apa-apa saya ulang lagi ya, biar paham ya. Ingat, sin 120 di K berapa? Ada di K2. K2 berapa batasnya? 90 tambah berapa? Biar jadi 100 ini. Biar jadi 120 tambah 30. Sin jadi apa? Sin jadi cos kan gitu. Sin di K2 gimana? Positif. Nah, ambil sisanya 30 taruh sini. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Positifnya nggak usah ditulis kan begitu. Nah, jadi berapa kosekan? Ingat, ini kan udah ada ya. Jadi kosekan adalah 1/sin. Berarti hasil dari ini ya berarti 1 dibagi setengah akar 3. Nah, lagi-lagi kita beranjak ke mana? Kita beranjak ke bentuk akar dan pangkat. Nah, gimana caranya? Gitu. Oke ya. Nah, gini. Karena hasilnya tadi ada di setengah akar 3, maka gimana? Ya sudah, 1 dibagi setengah akar 3. Nah, ini kan bentuk sekawan ya, atau bentuk akar ya. Kalau sama-sama dibagi setengah akar 3, atasnya harus dibagi, pembilang dengan penyebut harus sama. Dikalikan dengan sepertiga akar 3. Ini juga harus dikalikan dengan sepertiga akar 3. Oke, kita one by one dulu. 1 dikalikan setengah akar 3. Taruh sini.
Ya kan? 1 kalikan setengah akar 3 ya setengah akar 3. Lalu yang kedua, setengah akar 3 dikalikan setengah akar 3. Kalau nggak paham, pelan-pelan dulu. Nah, ini setengah kali setengah. Berapa? Seperempat, taruh sini. Akar 3 kali akar 3. 3, begitu. Nah, ini jangan sampai lupa. Ini perkalian pecahan di SD ya. Jangan sampai kalian bisa gini, setengah kali seperempat, atau setengah kali 3/6, setengah kali sekian, nggak paham. Ini pelajaran SD. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jangan sampai lupa itu. Atau kalian ada yang lupa nih, Pak, yang mana ya pembilang ya Pak? Yang mana ya Pak penyebut? Wah, ini gagal total ya. Artinya SD kalian ya sia-sia. Jadi kalau pembilang dengan penyebut saja tidak tahu, nah bagaimana kalian akan menyebutkan yang lain begitu. Ya, saya harap akan memahami ya karena Pak, saya pernah bilang matematika itu adalah sebuah mata rantai, tidak boleh terputus gitu. Oke, kita lanjut ya. Karena sudah dapat seperempat dikalikan 3, ini setengah akar 3 kamu tulis lagi ke bawah. Nah ini, seperempat kali 3, ini bisa dikalikan nggak? 3 kali 1, 3/4, kan 3/4. Nah ini, hukumnya gimana nih? Ada pembagian pecahan. Nah, yang akar 3-nya nanti dulu, belakangan dulu. Kita operasikan dulu yang pecahan. Ingat, kalau pembagian pecahan gimana? Dikali, apa yang dikali, yang bawah itu dibalik 4/3-nya. Nah, ini bisa kita coret nggak? Karena setengah dikalikan 4/3. Ini 2, taruh sini 2. Ya, jadi 2 kali 1, 2. Terus 3-nya ini kan 1 ya. 1 kali 3, 3. Akar 3-nya gimana? Akar 3-nya turun. Nah, begitu. Ya, jangan sampai lupa ya. Kita kembali lagi ke zaman kalian waktu SD tentang apa? Perkalian dan pembagian pecahan begitu. Oke, mungkin perjumpaan untuk sesi trigonometri part kedua saya cukupkan dulu karena apa? Kalau terlalu banyak, sebenarnya materi ini sampai dengan panjang ya, artinya nanti sampai dengan pembuktian identitas trigonometri, tapi saya tidak mau panjang lebar, cukup sampai sini saja. Jadi tolong catat, tolong pahami, dan eh, coba kalian apa ya, menconga ya atau cari beberapa soal yang serupa dengan ini atau Pak, saya mau ada konten yang berikutnya Pak, saya masih belum jelas misalnya gitu ya. Silahkan nggak apa-apa. Like dan subscribe dan komen di kolom komentar Rahmat_Segalan seperti itu ya. Oke, saya clearkan ya. Ya, oke, terima kasih ya untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham pemaparan dari saya. Dan kalau belum jelas, ya silakan kalian komen maupun chat saya secara pribadi untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.